Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk sesi yang kedua. Ya, ini kita pekan ini melanjutkan pembahasan kisah sahih karangan Syekh Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab, yang mana kita masuk pada kisah yang diberi judul di sini balasan bagi orang yang amanah dan jujur. Balasan bagi orang yang amanah dan jujur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa bapak-bapak? Saya pernah sebutkan. Sahabat Nabi. Ahsanta, barakallahu fika. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maksudnya menceritakan, seorang laki-laki dari Bani Israel yang meminta orang Bani Israel lainnya agar memberinya hutang 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak bapak-bapak. Ya, 1000 dinar itu banyak banget. Lalu orang yang menghutanginya itu berkata, datangkanlah beberapa saksi agar mereka menyaksikan hutangmu ini. Nah, yang menghutang, dia ngomong, cukuplah Allah sebagai saksi bagiku. Dia bilang apa? Cukuplah Allah sebagai saksi bagiku. Lalu orang yang memberi hutang itu berkata, ya, cukuplah Allah yang menjaminku. Ya, maaf, saya salah ya. Cukuplah Allah di sini orang itu berkata, datangkanlah seorang yang menjaminmu. Tadi kan saksi. Ya, dia jawab apa? Cukuplah Allah yang menjadi saksi bagiku. Terus yang punya hutang, yang memberi hutang, dia bilang lagi, datangkanlah seseorang yang menjaminmu. Maksudnya menjamin hutang ini, ya. Terus dia bilang, yang ngutang, cukuplah Allah yang menjaminku. Orang yang akan menghutanginya pun lalu berkata, ya, engkau benar. Jadi maksudnya orang yang berhutang ini dimintai saksi sama yang ngasih utang. Orang yang berhutang bilangnya apa? Cukup Allah yang jadi saksi. Terus yang mau ngasih hutang nanya lagi, datangkan penjaminmu. Terus yang ngutang jawabnya apa? Cukup Allah yang menjadi penjaminku. Yang menjadi penjaminku. Lalu orang yang ngasih hutang bilang, engkau benar. Maka uang itu diberikan kepadanya untuk dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya ketika dia menghutang, ada temponya. Sudah ditentukan tanggal berapa, bulan apa, jam berapa. Setelah lama, orang yang berhutang itu pun berlayar untuk sesuatu keperluannya. Lalu ia mencari kapal yang bisa mengantarnya karena hutangnya telah jatuh tempo. Tetapi ia tidak mendapatkan kapal tersebut. Jadi gini bapak-bapak, orang ini kan lagi punya utang. Ketika sudah dekat jatuh tempo, dia harus pergi, harus safar. Akhirnya dia pun berlayar. Namanya berlayar pasti udah beda pulau, iya kan? Nah, ketika dia teringat, oh jatuh tempo sebentar lagi. Akhirnya dia pun mencari apa? Mencari kapal untuk kemana? Untuk bertemu orang yang ngasih hutangnya itu tadi. Tapi nggak ketemu kapal. Maka yang punya utang ini mengambil sebilah kayu yang kemudian dia lubangin. Jadi di pohon, mungkin ada batang kayu besar, dilobangin sama dia, dan dimasukkan uangnya 1000 dinar di dalamnya, beserta surat kepada pemiliknya.
Lalu ia meratakan kembali kayu tersebut dan memperbaiki kondisinya. Udah dibolongin, dirapiin lagi, ya. Terus dia pergi ke laut, Bapak-bapak. Dia bilang, yang punya utang nih, ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa aku meminjam uang kepada si fulan sebanyak berapa? 1.000 dinar. Ia meminta kepadaku seorang penjamin, maka aku katakan waktu itu, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia memintaku seorang saksi, maka aku katakan juga, cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian ia pun rela dengan uang yang aku pinjam itu. Sungguh aku telah berusaha keras mencari kapal untuk mengirimkan kepadanya uang yang telah aku pinjam. Karena telah tiba bagiku waktu untuk mengembalikannya. Udah jatuh tempo. Tetapi aku tidak mendapatkan kapal itu. Karena itu, aku titipkan uang ini kepadamu. Terus dia lempar tuh kayu, Pak, ke laut. Dan pulang. Maksudnya dia pergi dari laut itu udah tawakal sama Allah. Tawakalnya ini luar biasa, Pak ya. Duit 1.000 dinar dimasukin ke kayu, dibuang ke laut. Ya. Tapi dikasih surat dulu kan, ya. Sementara itu, orang yang memberi hutang keluar mencari kapal yang datang ke negerinya. Ia pun keluar rumah untuk melihat-lihat, barangkali ada kapal yang membawa titipan uang untuknya. Tetapi tiba-tiba ketika dia lagi cari kapal, dia temuin tuh kayu. Ya. Tapi dia nggak tahu. Dibawa deh tuh kayu pulang ke rumah untuk dijadikan kayu bakar. Namun ketika dia belah kayu tersebut, isinya fulus, duit, Bapak-bapak ya, berapa? 1.000 dinar, dan ada suratnya. Ya. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, selang beberapa waktu datanglah orang yang berhutang itu sambil membawa 1.000 dinar lagi. Dan dia berkata, demi Allah, aku terus berusaha untuk mendapatkan kapal agar bisa sampai kepadamu untuk mengantarkan uangmu, mau bayar hutang. Tetapi aku sama sekali tidak mendapatkan kapal sebelumnya kecuali yang aku tumpangi ini. Berarti dia nggak dapat kapal selama jeda waktu tersebut, Bapak-bapak. Lalu orang yang menghutangi itu berkata, bukankah engkau telah mengirimkan uang itu melalui sesuatu? Jawabnya apa? Jawabnya apa, Pak? Yang punya utang? Dia jawab, memang aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi sekarang ini. Lalu orang yang menghutanginya berkata, sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau kirimkan kepadaku melalui kayu. Karena itu bawalah uang 1.000 dinarmu kembali dengan keberuntungan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kalau kita Bapak-bapak ya udah kabur, udah bayar, udah amat lah, gitu kan. Tapi laki-laki ini datang lagi bawa 1.000 dinar lagi, mau bayar utang lagi, takut duitnya nggak nyampe. Allahu Akbar. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Masih ingat kasus yang kita bahas tentang utang itu? Datangnya nangis-nangis, ya kan? Minta tolong, pas ditagih marah-marah, ngacungin parang. Begitu Bapak-bapak. Naudzubillah. Nah, kata Syekh di sini pelajaran yang bisa dipetik pertama, diperbolehkan menentukan batasan membayar hutang dan kewajiban melunasinya pada waktu
waktunya. Surat atau maaf, ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran di surat apa? Masih ingat? Apa Pak? Al-Baqarah Pak Gimin. Bahas tentang apa Pak Gimin? Hutang. Hah? Tentang hutang. Iya. Waktu itu kan kita buka Quran semua kan? Ayat 282. Isinya satu ayat itu satu halaman tentang hutang. Masya Allah. Allah sendiri yang atur bagaimana kita mau berhutang dan bagaimana kita mau ngasih hutang. Yang kedua, kata Syekh, anjuran untuk senantiasa menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah dalam segala urusan dan kondisi. Cuman kasus ini jangan dipraktekin Bapak-bapak ya. Ya. Wah, aneh mau ngamalin kata Ustaz tuh, aneh punya utang nih. Tawakal aja lah, suruh Gojek bayar sono. Ya jangan. Iya, sekarang enggak Pak. Maksudnya mau coba-coba gitu kan. Testing ya, enggak usah. Ya, jadi kita harus tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita itu nyantai di rumah, Bapak-bapak. Kalau mau dapat uang banyak, mau dapat rizki yang banyak, kita harus mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mencari karunia Allah. Kan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bertebaran di atas muka bumi ini mencari rizki. Contoh misalkan ada orang, si Akang nih, si AA, mau nyari kerja. Kerjanya doa aja di masjid. Nggak bikin lamaran, ya kan? Nggak usaha. Itu kira-kira besar kemungkinan bisa nggak itu? Walaupun bisa aja, memang ada rezeki yang udah Allah catat tanpa kita usaha. Contoh kita lagi diam di rumah, tiba-tiba ada yang ketok. Assalamualaikum. Ya Pak, ini ada oleh-oleh. Nah, itu kita lagi diam kan? Itu rezeki yang tidak perlu kita usahakan. Tapi ada juga rezeki yang kita usahakan. Nah, dulu di zaman Umar itu ada orang kerjanya doa aja di masjid. Dipukul sama Umar, suruh kerja. Begitu. Nah, ini jangan salah kaprah tentang tawakal. Tapi kita usaha dulu, baru setelah itu kita tawakal. Yang ketiga, anjuran untuk berdagang. Dan bahwasanya transaksi jual beli sudah dikenal sejak dahulu kala. Diperbolehkannya berhutang untuk modal dagang jika memang ia yakin dapat membayar hutangnya. Zaman sekarang tuh susah Pak nyari tempat utang. Susah nggak? Tergantung. Maksudnya utang bukan ke bank ya, bukan. Maksudnya ke personal tuh sulit. Karena kepercayaan sudah mulai hilang, ya. Dan kita jangan merasa kesel, ya gitu. Aduh susah banget ini mau nyari pinjaman sama siapa ya? Karena emang udah keadaannya yang dibuat oleh oknum-oknum, ya, yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, dibolehkannya menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel dengan maksud untuk mengambil pelajaran, nasihat, dan dijadikan teladan. Karena orang-orang zaman dahulu itu memang banyak sekali kisah yang bisa kita ambil Bapak-bapak ya. Selama kisah tersebut sahih. Contoh misalkan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Bani Israel, ahli kitab yang diubah menjadi kera dan diubah menjadi kera karena mereka dilarang untuk memancing ikan di hari Sabtu, mereka pasang jalannya di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Ya ada kisahnya itu kan, mereka akhirnya diubah menjadi kera. Itu kita ambil pelajaran. Yang kelima, diperbolehkan melakukan transaksi di laut dan berlayar dengan kapal laut. Jadi boleh
Kita bertransaksi, jual beli di mana saja, kecuali di masjid. Masjid mau beli pulsa, hati-hati Pak. Ya, lagi tak itikaf di masjid, beli pulsa di masjid, keluar dulu, turun dulu ke bawah kalau Al-Asri mah. Ya, turun dulu ke bawah teras ke depan situ, baru transaksi. Ya, begitu. Walaupun online ya kan? Iya, begitu. Transfer gitu. Transfer apa nih Pak? Kalau transfer uang gitu. Nah, kalau transfer uang pernah dibahas oleh para ulama. Jadi kalau misalkan fisiknya tidak kita langsung dapatkan di situ, ada pembahasan lagi, ya. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik kita keluar dulu masjid, ya lah, bentar doang kan. Karena Rasulullah yang mendoakan langsung nggak berkah jual beli itu di dalam masjid, ya, nggak boleh, haram. Ya, semoga Allah saya lupa redaksinya ya. Kalau dia tidak salah didoakan agar tidak berkah. Ya, jual beli di dalam masjid. Yang keenam, anjuran untuk berakhlak baik seperti jujur, amanah, menepati janji, merasa takut kepada Allah dan senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Orang Pak, kalau udah merasa diawasin sama Allah Subhanahu wa taala, dia mau bikin dosa tuh bingung. Takut. Karena dia yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang dia kerjakan. Ya, begitu. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya. Tapi bukan berarti Allah itu bersatu dengan wujud hamba-hambanya. Bukan. Maksudnya dekat itu apa? Maksud dengan ilmu, dekat dengan ilmu Allah, ya. Begitu. Bukan berarti Allah itu dekat, ya berarti kamu Allah. Manunggal apa Pak? Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Nah, itulah. Nah, ya itu ya. Itu akidah yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang. Jadi Allah itu membersamai seluruh hambanya, seluruh makhluknya dengan ilmunya. Yang ketujuh, anjuran untuk mencatat hutang. Aku punya hutang sama fulan 5.000, 7.000. Istilah sekarang kan kalau 7 juta gitu Pak, 7.000, ya kan. Berapa nih beli? 1.000. Oh, 1.000 sejuta berarti gitu. Istilahnya aneh-aneh gitu ya. Lalu yang kedelapan, anjuran untuk mendatangkan saksi dan meminta jaminan dalam hutang. Ini kan di zaman Bani Israel, Pak. Kalau zaman kita ya dianjurkan karena Allah sendiri yang perintahkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Di ayat 282 untuk mendatangkan saksi dan dicatat. Yang kesembilan, anjuran untuk menghimpun modal dagang dari berbagai arah sekalipun sedikit jumlahnya. Maksudnya kita itu disuruh mencari modal untuk dagang. Tapi ada juga orang yang Allah berikan kemudahan bisa dagang tanpa modal, ya. Tapi modal juga sebenarnya, modal keahlian dalam bagaimana dia menawarkan produk. Iya Pak ya, jadi sales. Kadang kita kasih sama sales itu ya. Nah, nawarin dagang, barang dagangan gitu kan ya. Tapi bagaimana lagi, kita nggak butuh kan? Ya begitu Bapak-bapak ya. Ya udah, mau gimana lagi ya, banyak-banyakin bersyukurlah dengan keadaan yang sekarang kita sudah punya Bapak-bapak. Apa yang rezeki udah Allah berikan kepada kita, kita jaga baik-baik. Ya jangan sampai ketika kita di kantor, di tempat kita bekerja, kita melakukan kezaliman, mengambil yang bukan haknya kita. Ya. Ini hati-hati, misalkan yang kerja jangan suka terlambat, jangan suka izin tanpa kabar, bohong. Ya. Kayak Pak Ridwan ada proyek, jujur sama yang punya rumah, ini kira-kira segini. Ada kembaliannya, dikasih ke punya proyeknya yang
yang punya rumah. Jangan buat bon kosong. Sering kan begitu kan? Ya. Ada proyek-proyek begitu, ya. Nah, ini hati-hati. Nah, bagusnya kita ya amanah dalam ya profesi kita. Yang ke-10, penetapan karomah para wali, Bapak-bapak. Karomah apa, Pak? Bisa terbang gitu, bisa dipraktekin, bisa diulang-ulang karomah, bisa dipertunjukkan, nggak bisa, ya. Ini karomahnya di mana nih? Kisah ini. Ayo, ada yang bisa jebak nggak? Kisah ini ada karomahnya. Karomahnya di mana, Pak Lilik? Yang tadi itu. Iya, apa? Itu. Apa? Karomahnya di mana? Yang kayu tadi itu apa namanya? Kayu. Utang itu tadi. Ngirim utang, nyampe gitu. Sampai gitu. Aa, apa karomahnya? Nggak tahu. Pak Ridwan? Kayu sampai ke situ. Alamatnya. Ke alamatnya. Pak Cahyo? Nggak tahu. Nggak tahu. Pak Toto? Sama kayu itu bisa nyampe gitu. Oh gitu. Pak Gimin? Saya kurang. Nggak kurang ini ya. Karomahnya adalah kayunya bisa ngapung. Padahal tuh isinya emas. Duit itu dulu dibikinnya dari emas. Iya, bukan kertas, Pak Lilik. Iya, dinar itu uang emas. Dimasukin ke situ. Apa yang terjadi kalau kayu dibolongin, dimasukin besi, berat, emas ya, bukan besi ya. Ceburin, tenggelam yang ada. Tapi karomahnya Allah sampaikan. Inilah. Ya. Kata Syekh, sebagaimana papan kayu yang berisi uang emas dapat mengapung di laut dan menuju suatu negeri sehingga diambil oleh orang yang menghutangi dan tidak jatuh kepada orang lain. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang terjadi tidak secara kebetulan. Ini namanya karomah, Bapak-bapak. Bukannya karomah yang di pinggir jalan tuh bawa spanduk ya, pakai debus ya kan. Waduh, kiai haji. Itu namanya debus, praktek sihir, Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, ada yang perlu diperhatikan lagi, Bapak-bapak rahimakumullah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa rezeki itu nggak mungkin tertukar. Semua manusia itu rezekinya udah ditetapkan. Tapi Allah menguji kita dengan rasa qanaah. Qanaah tahu nggak, Pak? Itu. Ada yang tahu qanaah? Bukan. Qanaah itu nerimo, merasa cukup dengan apa? Hawa nafsu. Kepengen ini, kepengen itu. Uang sebanyak apapun, rezeki sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak pernah qanaah, rezeki itu akan sedikit terus, Bapak-bapak. Selalu kurang. Hatinya berat untuk berbagi. Nah, tandanya rezeki berkah tuh, hatinya tuh lapang ketika dia berbagi. Dan ketika kita berbagi, terus kita tuh seneng ngelihatnya, itu tanda. Di antara tanda-tanda yang Allah segerakan bahwa amal soleh tersebut diterima. Makanya Bapak-bapak kalau habis melakukan kebaikan, terus ada rasa bahagia, itu kabar gembira dari Allah. Bahwa amal soleh kita itu insya Allah diterima sama Allah. Tapi kita kudu jaga, jangan sampai ria, Bapak. Bukan riba. Ria, apa ria? Ingin dipuji orang. Sum'ah, ingin didengar orang. Ujub, sombong. Ya Pak ya? Nih, pelajaran besar nih. Rezeki nggak mungkin ketukar. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim. Hari ini Pak, antum akan dapat proyek 10 juta. Itu udah pasti terjadi, pasti akan didapatkan.
Tapi kadang kita tempuh dengan cara yang haram. Karena kita nggak sabar. Gitu. Karena kita gelisah, takut, dibisikin setan mulu. Udah, sogok biar dapat proyek. Kasarnya kan begitu. Kalau sekarang kan begitu, main tender ya. Ada tender ini, tender itu, harus kasih apa tuh namanya? Ya, gitulah pokoknya begitulah. Biar dapat proyek itu kasih amplop. Apa? Isinya kan. Iya ada. Iya, begitu Bapak-bapak. Segala apapun yang kita raih di dunia ini tanpa hak dengan cara yang zalim, Allah akan ambil, Pak. Dengan cara yang sangat menyakitkan. Allah akan balas dengan cara yang sangat pedih. Masya Allah. Mungkin kalau kayak Pak Lilik yang suka di kantor nih, suka perhatiin kan? Misalkan ada orang-orang, bukan kita suudzon nih, bukan, tapi kita lihat praktek teman kita sendiri kadang kan, dia suka nggak jujur, suka sikut kanan, sikut kiri biar karirnya bagus, betul nggak? Ya kan? Akhirnya apa? Di akhir hidupnya atau di akhir karirnya, Allah hancurkan dia sehancur-hancurnya. Karena setiap orang yang dizalimi sama dia berdoa sama Allah. Walaupun orang kafir dizalimin, doanya mustajab. Ini pelajaran lagi nih Bapak-bapak. Jangan ragu berdoa. Orang kafir dizalimin, doa sama Allah dikabulin. Iblis aja. Iblis, Pak. Iblis itu doa dikabulin gak sama Allah? Dikabulin apa doanya? Sama Allah dia minta. Iblis minta apa sama Allah? Apa? Manusia jadi temannya. Manusia jadi temannya. Pak Gimin? Yang ngajak orang-orang yang kurang imannya. Kurang iman. Pak Toto? Anak Adam ikut ke neraka. Mas Yahyo? Sama aja idem. Pak Giarto udah ngantuk berat nih. Mengganggu orang-orang di bumi. Mengganggu orang di bumi. Non A? Pak Lilik? Ikut aja. Ikut jawaban saya maksudnya. Iya, main aman beliau. Jawabannya adalah iblis minta ditangguhkan nyawanya sampai hari kiamat, panjang umurnya. Allah kabulkan. Iblis aja doa sama Allah kabulin, apalagi kita orang beriman, minta terus, jangan putus asa. Ya Pak ya. Tapi itu tadi dilihat adab-adab dalam berdoa. Pertama, yang paling penting adalah makan dari harta yang halal. Jangan masukin yang haram-haram, Pak. Contoh? Kalau ada Pak Ma'ruf dijawab nih. Ya, itu contoh. Ya, Pak ya. Baik, Bapak-bapak sampai di sini dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan enggak membuat kita semakin sempit hatinya. Karena setiap orang kalau udah dicabut hidayah taufik untuk kumpul begini, berat. Hatinya mau ngelangkah tuh, mau mulai lagi tuh berat. Sulit, akan selalu dia mencari alasan untuk dirinya pribadi. Beneran. Makanya udah istiqomah begini, minta terus sama Allah. Ya Allah, biarin dah kupingannya panas nih. Nasihatin mulu sama Ustadz nih. Mudah-mudahan aja dapat hidayah. Ya Pak ya. Karena dari situlah kadang kasih sayang Allah. Saya pernah sampaikan Pak, sebelum ditutup nih. Kadang Allah nasihatin kita dari orang-orang yang berkata kasar kepada kita. Berperilaku buruk kepada kita. Padahalnya itu nasihat dari bagaimana kita menyikapinya. Ya Pak ya. Begitu. Saya pernah lagi safar, jadi panjang nih, nggak ditutup. Tutup aja Pak. Nggak, lagi safar. Qadarullah Pak, di jalan ada rombongan naik sepeda. Dia ngambil jalan mobil.
sepeda bertiga, mobil lewat, saya qadarullah kena spion, Pak. Marah-marah dia, waduh saya bingung, macet mau turun meminta maaf susah kan. Udahlah saya, ya Allah ampunin dosa saya. Pulang kampung kemarin lewat Pantura, spion saya ditabrak mobil. Sampai covernya copot, Pak. Di situ saya nggak marah, saya langsung ingat siapa? Oh, sepeda itu yang saya tabrak. Ya Allah, mudah-mudahan diampunin dosa saya nih, langsung dibales di sini. Itulah bapak-bapak, kalau kita ya melakukan kezaliman langsung dibales. Itu contohnya, ya Pak ya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kagak dilindas mobil tuh. Apa namanya, cover spion itu masih bisa dipasang lagi. Allah masih sayang, ya Pak ya. Ini saja. Mudah-mudahan menambah iman kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.